Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul apa yang terbaik yang harus dilakukan ketika debitur sudah tidak sanggup mengangsur jenis hutang fidusia. Pada kesempatan kali ini saya buat video ini tanggal 23 Oktober hari Kamis jam 3:26 WIB. Dan saya akan melanjutkan materi bahwa video yang Anda tonton ini adalah bagian yang kedua. Kalau Anda sudah menonton bagian yang pertama tentang ketika seorang debitur yang sudah tidak mampu lagi untuk mengangsur hutang fidusia, yang bagian pertama saya jelaskan membedah kasus untuk yang keluarga besar Omah Solusi Indonesia, di mana dia mengambil sebuah unit rumah KPR selama tenor 10 tahun dan baru jalan 12 bulan. Ada sebuah cobaan, yaitu dengan suaminya dipotong gaji daripada di PHK. Dan yang video yang Anda saat ini sedang tonton, saya akan memberikan kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini adalah ada salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang menggadaikan sertifikat. Bedanya kalau yang kemarin itu fresh beli rumah baru KPR, artinya kalau belum lunas sertifikat belum diberikan. Kalau yang ini perbedaannya dia sudah punya rumah dan sertifikatnya digadaikan atau untuk jaminan fidusia agar supaya memperoleh hutang, dan tenornya adalah untuk 5 tahun. Ini saya menceritakan ekstrim. Kalau yang tadi tenornya yang bagian pertama tenor 10 tahun baru jalan 12, artinya masih kurang 9 tahun. 9 tahun kali 12 bulan. Kalau yang ini dia punya sertifikat digadaikan untuk supaya dapat hutang fidusia sejumlah nilai tertentu, tenornya 5 tahun dan sudah jalan hampir 3/4-nya. Jadi selama 5 tahun sudah melewati 3/4-nya, dan kalau dihitung-hitung itu tinggal tidak lebih tidak kurang dari kisaran 15 kali atau 16 kali lagi baru lunas. Nah, di sini seperti yang saya katakan pada Anda di video yang kemarin, kalau kita gagal bayar hutang fidusia ketika kita masih melakukan pembayarannya tenor itu masih sedikit, yang terjadi adalah bank meminta tolong, ngerayu, membujuk cara lain yang pada dasarnya supaya ini tidak macet. Karena kalau dia macet di tenor awal, itu dipastikan dia akan merugi. Sedangkan kalau yang kasus yang kedua, di mana
5 tahun, dalam waktu 3 tahun lebih menuju tahun keempat, karena dihitung tidak lebih 15 sampai 16 kali kurangnya. Artinya itu ketika terjadi sebuah adanya finansial yang tidak pas di zaman beberapa tahun yang lalu dibandingkan tahun yang sekarang, akhirnya dia sudah kehabisan nafas. Ini salah satu keluarga besar Rumah Solusi Indonesia. Apa yang terjadi? Yang terjadi, bank adalah tidak merespon atau tidak memberikan way out yang menguntungkan atau minimal win-win solusi antara kreditur dan debitur. Tapi beda ceritanya ketika Anda, misalkan ini umpamanya angsuran Anda baru 1-2 kali, itu beda ceritanya. Pasti bank akan sangat berupaya agar supaya walaupun pada akhir cerita itu tetap bank pasti minta yang diuntungkan, tapi tidak seperti yang kasus yang ini. Dan si debitur memohon pada pihak bank untuk bagaimana nih, saya kira-kira masih kurang 15 atau mungkin 16 dan saya tidak sanggup lagi. Dan yang terjadi adalah amati, cermati, dan buktikan apa yang saya katakan. Bila mana Anda mempunyai kolega, teman, atau saudara yang mempunyai kasus seperti ini, ketika sudah melewati 3/4, artinya jaminannya rumah itu, misalkan apresialnya, kita misalkan apresialnya 700 juta, misalkan loh ya nih ya, sedangkan hanya keluar dana untuk dipinjamkan 500 juta. Kalau 500 juta kemudian dibagi 5 tahun berarti kali 12 bulan berarti 60 kali. Kalau 60 kali dikurangi 15, kekurangannya 15, berarti dia sudah mencicil sebanyak 45 kali. Jadi saya tidak mau berhitung kalkulator dan ini terlalu lama. Anggap aja dari 500 itu dia tuh sudah nyicil 300 lebih, atau udah 350, artinya kurang 150. Artinya ketika itu terjadi, bank memang bisa jadi ketika dimintai way out atau kebijakan pasti bisa dengan cara ya wes, ini dibuat kontrak baru misalkan begitu. Dianggap aja ibu ini yang kontrak lama sudah selesai atau bapak yang kontrak lama sudah selesai, dan kita keluarkan untuk kontrak yang baru ini misalkan kurangannya 150 ya 150. Nanti ditenor lagi. Itu akan semakin membuat pihak debitur dirugikan. Karena sudah saya katakan seperti yang kemarin, ketika Anda menggadaikan sertifikat, itu Anda itu adalah dilema. Misalkan nilai rumah Anda itu adalah seperti yang saya katakan 700 juta apresialnya, dan bisa keluar maksimal 500 juta misalkan, dan Anda misalkan cuman minta 150 atau minta 200, itu beresiko tinggi. Saya ulangi, itu berisiko tinggi. Memang niat Anda adalah baik, adanya agar supaya wong saya tidak butuh segitu kok. Nanti kalau saya pegang uang malah saya boros. Saya 100%
setuju. Tapi kalau Anda memang sudah punya kematangan kedewasaan, sudah bisa mengontrol finansial dengan baik, dan Anda menggunakan sistem rekening koran, saya anjurkan untuk mengambil maksimal. Karena ketika Anda menggunakan rekening koran, itu artinya yang kena bunga itu adalah nominal yang Anda pakai saja. Misalkan keluar 500 juta, itu di rekening koran. Anda misalkan memang pakainya maunya cuman 150, ya artinya yang sisanya 350 itu tidak kena bunga. Walaupun nilai provisinya pasti lebih tinggi karena pengambilannya lebih besar. Tapi saya katakan untuk kesekian kalinya ini menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Ketika Anda cuma mengambil 200 dan ketika itu ternyata gagal, Anda akan sangat kesukaran sekali untuk merevisi atau memperbarui akta hutang untuk lebih banyak, karena dia anggap lah wong kamu 200 saja gagal apalagi mau minta lagi. Dan disinilah episode 2 ini saya tekankan, saya tegaskan. Nanti saya akan kasih rangkumannya. Bagaimana kalau ini terjadi, yang pertama kayak apa, yang kedua kayak apa, yang ketiga kayak apa. Jadi yang terjadi di salah satu keluarga besar Rumah Solusi Indonesia yang episode kedua ini sangat riskan. Bank tidak mau tahu. Intinya kan saya sudah katakan, baik yang pertama, episode bagian pertama maupun bagian kedua tuh intinya bank itu cuma satu. Kalau macet ya bayaro saisomu, sak berapapun setorno. Itu menguntungkan satu pihak saja dan tidak menguntungkan Anda sebagai debitur. Padahal kalau kita tidak melakukan pembayaran sama sekali, itu akan mempercepat yang namanya timbulnya surat somasi 1, somasi 2, somasi 3, dan akhirnya kalau objek atau tempat yang Anda gadai itu, yang Anda jaminkan, yang dipasang HT, yang ada royanya itu ternyata tempatnya strategis, pasti penjualan atau pelelangan itu bisa banyak orang beli. Dan bank ini juga saya katakan, nanti saya akan bagikan di kanal YouTube atau di status WA saya. Ketika bank ini menjualnya itu seenaknya dia. Misalkan di apresial 500, dia intinya cuma butuh likuidasi kan, butuh likuid keuangan. Ketika cuma ditawar 300, selama dia merasa itu sudah untung, tadi loh yang saya katakan tadi loh, ibunya atau bapaknya sudah 60 kali cicilan, nah maksudnya tenor 60 kali sudah berhasil 45, artinya dia bank sudah kembali sekitar 350. Sedangkan aset itu tadi kan bank keluar 500. Kalau misalkan ada yang menawar katakanlah 300 lagi, berarti bank sudah terima 300 dari debitur dan 300 dari pelelang, dan itu diuntungkan. Dan saya ulangi lagi, kalau kurang, ketika dilelang nilainya kurang, bank akan menagih kepada debitur. Kalau sisa, debitur tidak bisa minta pada bank. Itu yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, jika hal ini terjadi, saya memberikan opsi kepada Bapak Ibu keluarga besar Rumah Solusi Indonesia ini adalah,
ya Anda bersatu padulah dengan keluarga yang mungkin punya kondisi finansial yang lebih baik daripada yang untung bank. Ya langsung aja ditanyai, hutang saya masih berapa outstandingnya. Misalnya outstandingnya masih 250 juta bu, karena ibu udah bayar 300 sekian, karena kan 500 itu kan pokok tambah bunga. Daripada yang menikmati bank, daripada kita tuh sakit hati, kalau saya menganjurkan, kalau mau di take over ke bank lain pun rasanya sukar. Karena ada prosesi mengambil sertifikat pelunasan untuk penghapusan roya itu sendiri juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga kalau take over ke bank lain itu percuma. Saya anjurkan dua opsi. Satu, cari penjual yang memang dijual. Jadi dijual, sisanya kan ada sisa, dapat sisa. Misalkan tadi kan kalau apresialnya 700 dan dia sudah bayar 350, kalau misalnya bisa dijual katakanlah 400 saja, dia masih punya sisa uang, atau 450 atau 500 sisa uang. Sehingga sisa uang ini bisa dimanfaatkan untuk mungkin sementara waktu kontrak atau beli tempat yang lainnya. Tapi kalau misalkan niatnya masih ingin dipakai, ya tidak apa-apa, dengan cara cari pendana saudara yang lebih punya sisa atau punya tabungan untuk ini belinen. Setelah dibeli, bisa langsung ke notaris dulu dengan melakukan akta kesepakatan atau akta pengakuan hutang, bahwa adik saya bernama Agus menyatakan berhutang dengan saya, misalnya bernama Yeni, sejumlah senilai yang perlunya saja untuk menebus ke bank. Setelah itu, dengan ini diberikan kesepakatan akta pernyataan hutang, ini akan dinyatakan bahwa saudara Agus akan setiap bulannya mencicil kepada Ibu Yeni misalkan senilai sekian selama berapa. Jadi kita jauh lebih enak memberikan bunga kepada saudara kita, karena kalau jumlahnya misalkan tadinya langsung 500, mungkin saudara Anda mungkin juga kelabaan karena terlalu banyak. Tapi kalau kurangnya sedikit, itu way out-nya menurut saya demikian. Karena sudah saya katakan untuk kesekian kalinya bahwa bisnis bank itu adalah company. Company itu adalah berarti yang dikejar adalah profit, laba. Dan mereka tidak pernah memikirkan tentang perikemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau yang namanya disita, dikosongkan tempatnya, dia tidak akan memperdulikan di situ ada orang stroke, di situ ada orang lumpuh, di situ ada orang buta. Pokoknya ya digusur. Itulah video episode yang kedua ini, dan akan segera saya lanjutkan episode atau bedah kasus yang ketiga, dan nantinya akan saya tutup dengan satu kesimpulan membahas yang case yang pertama, case yang kedua yang saat ini Anda tonton, dan yang ketiga juga akan saya bahas. Dan nantinya semoga dari 3 kasus yang ada ini bisa membuka wacana bagi Anda, bisa membuka edukasi bagi Anda. Jika ini terjadi, cara berhitungnya bagaimana. Tapi yang pasti, kalau hutang fidusia, selama jaminan itu kita serahkan, ketika kita gagal bayar kita serahkan, atau selama
jaminan itu malah kita tebus, itu artinya tidak ada yang namanya teror kolektor. Karena orang-orang yang bertanya pada saya ini, keluarga besar Mas Tulus Indonesia ini, fobia, ketakutan, jangan-jangan nanti seperti kartu kredit, diteror, dipermalukan, dan sebagainya. Saya jawab, saya tegaskan, tidak seperti itu, karena hutang Anda adalah berfidusia dan aset Anda, sertifikat Anda dipasang hak tanggungan, di mana di situ juga dipasang roya, sehingga untuk itu sudah sah secara hukum dan tidak perlu ditagih. Jadi kayak kasus yang kedua ini, bank dengan sukacita, kamu kalau mau bayar seadanya. Ini hanya untuk menunda surat somasi 1, surat somasi 2, surat somasi ketiga, kemudian agenda lelang, penjadwalan lelang, dan kemudian lelang itu sendiri. Jadi kalau misalkan itu terjadi, saya katakan kalau sudah hampir selesai 3/4 itu bank tutup mata. Kamu mau setor sekian boleh, nggak mau ya nggak apa-apa. Surat somasi akan keluar dan akan ada penjadwalan lelang, dan ketika itu laku, Anda harus angkat kaki. Dan kalau masih kurang, Anda juga masih saya tagih. Sesimpel itu, sesadis itu bang. Tapi beda ceritanya dengan case yang episode pertama. Bank nggak bisa seperti itu. Karena apa? Di atas kertas dia kalah. Dia masih rugi. Jadi dia berharap ini lanjut dulu. Perkara nanti kamu tidak kuat, ya minimal uangku sudah balik separuh dari bank. Kemudian asetmu tak lelang. Itulah yang terjadi di dalam bisnis perbankan. Jadi saya kira sudah cukup untuk semua penjelasan saya. Nanti tinggal saya akan bedah untuk kasus yang ketiga, dan setelah ada 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus ini, saya akan berikan sebuah wacana edukasi. Kalau impact-impactnya apa dan sebagainya, sehingga setelah Anda tahu, Anda sudah paham, Anda tidak perlu gentar, tidak perlu panik, dan tinggal melakukan hal yang Anda anggap terbaik. Jadi misalkan tadi contohnya, kalau misalkan saudara-saudara nggak ada yang bisa pinjam, ketika Anda sudah, kantong Anda, dompet Anda sudah menipis, ya cepet-cepetlah cari pembeli. Tanya dulu sama bank, outstanding saya sampai hari ini berapa. Setelah itu Anda kejar pembeli. Kan kalau udah 3/4 kan berarti kan udah murah. Maksudnya kan udah tinggal sedikit kan. Jualah sendiri. Kalau Anda menjual sendiri, Anda dapat sisa. Tapi kalau Anda dijual lewat lelang, sedikit sekali chance Anda untuk mendapatkan sisa. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mencerna, mendalami wacana edukasi yang saya bagikan. Tetap optimis, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sekali lagi saya katakan, harus tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.